Pada tahun 2021, UNICEF mencatat ada sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia hidup tanpa kehadiran sosok ayah, baik secara fisik maupun secara psikologi. Dan di tahun 2023, ada sekitar 500.000 perceraian yang terjadi di Indonesia. Nah, faktor ini membuat kehadiran ayah dalam sebuah keluarga menjadi sosok yang sangat dibutuhkan. Dan kali ini saya berada di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Manado Surabaya dan akan bertemu dengan salah satu dosen Fakultas Psikologi kampus ini. Kita nanti akan berbincang tentang pentingnya kehadiran sosok ayah dalam sebuah keluarga. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama saya Yufi Mardika di program Podcast Supradio untuk edisi kali ini. Ya, saudara-saudara, berjumpa kembali bersama saya Yufi Mardika di program Podcast Radio kita edisi kali ini. Dan untuk edisi hari ini, saya sekarang berada di Universitas Katolik Widya Manado Surabaya dan sudah bersama dengan salah seorang dosen di kampus ini. Dan biasanya sih saya memanggilnya adalah Butinan gitu. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk berkenalan singkat. Selamat siang Butinan. Siang, Bagaimana kabarnya? puji kami. Ya, Bu, mungkin sebelum kita berbincang di kesempatan saya kayak ini, mungkin bisa berkenalan singkat. Nama saya Sina, biasa dipanggil Gina. Saya kebetulan dosen di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Manado Surabaya. Kampusnya ada di Lampung City. Kemudian bidang peminatan saya di psikologi klinis. Oke, psikologi klinis ini ya. Eh, Ya, hari ini kita akan berbincang tentang psikologi keluarga. baik. Ada yang menarik bahwa tren sekarang ini adalah bagaimana sebuah keluarga itu tanpa kehadiran sosok ayah. Gitu kan. Artinya bisa dikatakan ayah itu ada, tetapi di satu sisi ayah juga tidak ada. Nah, gitu. Nah, lalu dalam sudut pandangnya Ibu Tina sendiri dengan fenomena yang seperti ini, cerita Ibu. Baik. Memang fenomena tidak hadiran sosok ayah ini sering disebut istilahnya motherless gap gitu ya Pak ya. Jadi ini fenomena yang memang saya rasa sejak tahun lalu itu sempat populer ya. Karena ada cerita bahwa Indonesia ini negara nomor 3 motherless tertinggi di dunia. Tapi saya nggak tahu tuh datanya akurat apa tidak ya. Saya coba cari sumbernya sih belum menemukan hasil survei yang eksplisit gitu. Nah, tapi memang di negara-negara yang base-nya patriarki biasanya fatherless ini cukup tinggi kasusnya seperti itu. Fatherless sendiri ini kan berbicara terkait tentang tidak hadiran sosok ayah dalam kehidupan anak, baik secara fisik maupun secara psikologis. Apakah itu bisa juga dikatakan terkait dengan budaya yang ada di Indonesia? Di Indonesia itu khususnya mungkin di Jawa Ya. yang sangat kental bagaimana peran laki di situ. Betul. Ya, bisa sih Pak. Jadi memang seperti yang saya bahas tadi bahwa budaya patriarki gitu. Karena kan kalau di Indonesia ini kan memang budaya patriarkinya masih sangat kental ya. Bahwa di mana peran seorang ayah ini lebih sebagai pencari nafkah, sedangkan mengurus anak itu adalah ibu yang perempuan gitu, sehingga otomatis ini dirasa bahwa di masyarakat tuh peran ayah itu lebih kayak mencari nafkah untuk mengurus anak diserahkan ke istri sepenuhnya. Nah, sehingga dalam pengasuhan itu keterlibatan ayah ini jadi tidak efektif gitu, dan tidak total. Kalau bisa dikatakan begini, bagaimana idealnya seorang ayah itu ada peran? Sama kan perannya seperti seorang ibu ya. Peran ayah dan ibu ini harusnya seimbang dalam kehidupan anak ya. Karena kan ayah juga memiliki kontribusi dalam perkembangan psikologis anak. Jika ibu memang biasanya dibahaskan kalau laki-laki cenderung lebih logis gitu ya. Kemudian
peran perempuan cenderung lebih emosional. Itu harus saling mengisi gitu. Karena kan anak juga harus belajar selain sisi emosi dari ibu yang penyayang, empati, dari ayah kan juga harus belajar cara berpikir logis, disiplin, nah, itu dan pemecahkan masalah. Biasanya itu harus saling melengkapi. Ya, kalau bisa dikatakan bagaimana yang namanya dalam sebuah keluarga itu bisa ada peran ideal antara ayah dan ibu. Ya, tapi pengasuhan itu harus dijadikan tanggung jawab sama gitu ya kayak. Nah, jadi tidak bilang sebelah dimanapun, misalnya toh di ayahnya kah atau di ibunya kali. Jadi tetap harus balance gitu, saling mengisi gitu. Nah, jadi ya apalagi mungkin di beberapa keluarga ini kan yang mencari nafkah bisa saja bareng-bareng ya Pak ya. Jadi tidak menutup kemungkinan peran pengasuhan itu harus disepakati bersama seperti apa. Kemudian disepakati bagaimana kontribusi yang bisa diberikan terhadap anak dari masing-masing ayah atau ibu. Nah, kalau kita bicara tentang ini apa namanya bagaimana seorang ayah itu memikirkan dan tanggung jawab yang besar dimiliki yang besar. Nah, apakah budaya ini tidak bisa untuk diubah itu? Iya, perlu. Jadi memang meskipun kita terpatok pada budaya patriarki ya, tapi kan kita tetap harus bisa melakukan pembagian peran yang seimbang gitu, untuk perkembangan psikologis anak yang lebih baik. Sekarang kan seiring waktu berjalan, pengetahuan ini kan sudah semakin meningkat gitu ya Pak. Jadi kita jadi tahu efek dari misalnya seorang anak yang mungkin kekurangan figur ayah, apa yang akan terjadi dampaknya. Nah, biasanya dampaknya memang kurang baik ya. Jadi para ahli, para ilmuwan psikologi ini berusaha untuk mengedukasi masyarakat bahwa figur ayah ini juga penting loh untuk perkembangan psikologis anak. Dan kalau bicara tentang dampak psikologisnya sampai sejauh apa terhadap anak? Berdasarkan beberapa riset ini, dampak pada terhadap anak ini jadi apa ya? Nah, yang pertama itu mulai sampai dari ke pembentukan konsep diri. Jadi terkait perkembangan kepribadian anaknya nanti. Kemudian yang kedua, anak naik tadarus ini biasanya memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan anak yang memang punya prabayar, akan mengalami permasalahan perilaku. Nah, misalnya seperti suka melanggar aturan, ya, kemudian ada kesulitan dalam belajar di sekolah, kemudian dia bolosan, atau tingkat resiko mengalami kehamilan di usia muda, gitu. Termasuk juga penggunaan zat terlarang dan sebagainya. Dan yang tiga itu bisa berupa permasalahan emosi juga dan psikologis kan. Kemudian dia akan meningkatkan kemungkinan untuk mengalami gangguan-gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Itu mungkin saya hanya bilang tiga ya, tapi sebenarnya cukup banyak dampak-dampak yang bisa ditunjukkan dari ketidakhadiran figur ayah. Apakah membuat tantangan itu sama antara tidak? Belum dijelaskan terlalu jauh, tapi memang sepengetahuan saya yang pernah saya baca itu ya, kedua-duanya mengalami dampak yang sama. Nah, cuma memang ada beberapa penelitian, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa perempuan ini justru lebih butuh nih peran ayah, sedangkan ada juga yang mengatakan anak laki-laki pun membutuhkan gitu loh, karena terkait konsep dirinya dia kayak identitas gendernya dia butuh olok juga figur laki-laki gitu. Tapi pada prinsipnya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama membutuhkan peran ayah, karena kan dalam diri individu itu kan ada sisi maskulin dan ada sisi femininnya, baik di laki-laki maupun perempuan. Itu harus seimbang juga. Jadi figur ayah harusnya mengimbangi dari figur seorang ibu. Bagaimana kalau misalkan sebuah keluarga itu bercerai? Jadi terpaksa pisah Berpisah. Bercerai juga sebenarnya tidak menjadi suatu faktor yang utama ya. Hanya anak-anak yang dari perceraian orang tuanya tetap memiliki figur ayahnya. Nah, yang penting kan figur ayah ini tetap ada kontribusinya dalam kehidupan anak ini.
Jadi mungkin misalnya walaupun tidak tinggal bersama ayah, tapi mungkin ayahnya meluangkan waktu untuk ya istilahnya memiliki quality time dengan anaknya gitu ya. Kemudian sering berkomunikasi, sering berinteraksi, ya tidak masalah juga. Nah, dengan perceraian itu juga nggak masalah. Selama disepakati bersama dan kemudian kontribusi apa yang bisa diberikan kepada anak. Kalau misalkan kasusnya nggak saja sang ayah meninggal dunia, Betul. itu sudah Kalau dalam hal-hal meninggal dunia atau mungkin juga seorang ayah ini dalam kondisi yang sakit ya Pak ya, ini kan juga tidak memungkinkan untuk hadir secara fisik maupun emosional. Sebenarnya banyak pilihan yang bisa dilakukan. Anak tetap bisa menemukan figur ayah mungkin di orang yang lain, misalnya di omnya, kakeknya, itu memungkinkan juga. Nah, karena beberapa banyak anak juga yang memang karena lahir di keluarga yang mungkin dengan kondisi yang keterbatasan seperti itu, mereka tetap akan mendapatkan figur ayah, tapi mungkin pada orang lain, pada omnya, pada kakeknya, tetap membutuhkan figur seorang ayah. ya. Apakah tentang 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 kerentanan segala itu bisa dipangkas atau mungkin hilangkan sama sekali ketika anak itu sudah menjadi anak yang remaja dewasa, atau bahkan sampai anak itu sudah menikah? Cara mengatasinya gimana sih? Sebenarnya ya bisa juga ya, karena kan memang kalau dalam psikologi itu kan ada psikoterapi gitu ya, jadi membantu klien ini menyadari gitu apa akar masalahnya. Kebanyakan orang yang pada les ini tidak mengetahui akarnya dari mana nih gitu loh. Nah, sehingga mungkin seorang psikolog akan memberikan wawasan bahwa ini mungkin akarnya termasuk dari sana salah satunya gitu loh. Kemudian, nah dari proses terapi ini akan tergantung pendekatan yang digunakan akan bisa membantu klien untuk bisa mengatasi permasalahan yang timbul. Masalah timbul bagaimana tentang permasalahan perilaku itu atau emosional atau bahkan relasi dengan orang lain. Kira-kira membutuhkan sesuatu berapa lama? Tergantung kondisinya Pak. Jadi memang tergantung ya, karena kan akar dari masalah mungkin bisa jadi daripada les, tapi kan gejala yang muncul itu seperti apa kan berbeda-beda. Nah, jadi tergantung nanti tergantung keparahan kasusnya, kemudian tergantung juga pendekatan terapi apa yang akan digunakan. Apakah itu juga bisa berpengaruh terhadap sebuah ibu? Karena kan fase remaja itu kan harus ada yang menjalin dengan pasangan. Betul. Itu apakah kisah masa lalu itu sangat berpengaruh di dalam hubungan itu dan pasangan itu? Iya, bisa. Karena kan anak itu mengetahui konsep relasi yang pertama itu kan dari orang tuanya ya. Interaksi orang tuanya. Jadi otomatis itu kan akan mempengaruhi dia terkait konsep relasi dengan lawan jenis seperti apa gitu. Nah, kalau tidak ada kehadiran sosok ayah ini kan juga mempengaruhi baik di anak laki-laki maupun perempuan. Kalau pada anak laki-laki kan dia tidak punya contoh teladan sosok laki-laki itu seperti apa, bagaimana memperlakukan perempuan mungkin. Di perempuan juga seperti itu kan. Kalau bapak pernah dengar, anak perempuan itu kan cinta pertamanya si ayahnya gitu ya, karena semacam sosok ideal laki-laki ya. Kalau tidak ada sosok laki-laki yang diidolakan, kan dia juga tidak tahu karakter apa yang sebenarnya dia harapkan dari pasangannya gitu. Sehingga bisa saja mungkin ketertarikannya agak berbeda nantinya. Misalnya dia harapkan kasih sayang yang seperti seorang ayah, sehingga padahal kan supayanya mungkin belum bisa memberikan itu, sehingga dia mungkin meminta tarik itu ada sebagainya. Nah, ada nggak tips untuk anak yang mungkin sekarang sedang berada dalam fase tidak merasakan sosok ayah, baik secara fisik dan juga secara psikologi? Sebenarnya kalau untuk anaknya sih memang ya bisa mencari figur itu di luar ya, tapi pada orang yang tepat. Dan biasanya yang disarankan sih keluarga terdekat lah, keluarga besar gitu. Jadi bukan orang asing gitu ya, keluarga dimulai dari keluarga dulu sih, kalau keluarga seperti kakek, om, gitu. Bahkan pada beberapa orang kakak laki-laki itu juga bisa menjadi figur ayah kalau memang usianya cukup jauh ya. Gitu. Nah, kemudian atau mungkin sosok guru di sekolah, bapak guru itu mungkin masih oke lah, daripada mungkin orang asing yang sama sekali nggak dikenal, itu kan agak berbahaya ya. Bisa untuk ini, kemudian atau komunikasikan ke
orang tua misalnya ini daripada single parent namanya ibu tunggal gitu. Sampaikan perasaan bahwa dia memang membutuhkan figur seorang ayah gitu. Nah, itu seperti apa? Nanti biar didiskusikan bersama dengan orang tua siapa kira-kira yang bisa menjadi pengganti figur ayah gitu. Ada tips gitu, bagaimana menjadikan sebuah keluarga itu menjadi sebuah keluarga yang baik? Mungkin mulai dari ayah dulu gitu ya, karena kebanyakan kan mungkin mikirnya ayah itu hanya ya mencari nafkah gitu ya, tidak perlu terlalu fokus pada pengembangan psikologis sana, tapi ayah itu juga harus bisa berkontribusi. Mungkin kebanyakan bapak-bapak mikirnya susah juga ya ngomong sama anak, apalagi udah remaja gitu kan, apalagi remaja perempuan, mungkin ada ketakutan seperti itu, tapi mungkin bapak-bapak perlu ingat bahwa ya ini juga anaknya bapak gitu loh, tetap harus diberikan diajak ngobrol. Mungkin salahnya ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali diajak quality time berdua aja gitu, tentang mungkin anak yang jadi setiap anak kita ada waktu quality time-nya sendiri-sendiri gitu loh, tentang mungkin kehadiran mamanya, supaya bisa misalnya melakukan hobi yang disukai atau sekedar makan-makan cerita aja gitu. Itu hal yang baik, mulai dari sana, meskipun secara komunikasi mungkin ada canggungnya dari awal-awal, tapi tidak ada salahnya bapak-bapak juga harus menunjukkan usaha untuk bisa mengenal anak gitu. Intinya balik lagi ke ayah. Seorang ayah ini berpikir bahwa ingin dikenal seperti ayah seperti apa oleh anak gitu. Kalau ingin dikenal sebagai sosok pria yang tanggung jawab, kemudian mengayomi keluarga, berarti harus ada tindakan yang real yang ditunjukkan. Nah, yang kedua mungkin juga sepakat dan memiliki komunikasi yang baik dengan ibu ya. Jadi dalam arti begini, menyepakati keseimbangan peran nantinya gitu. Jadi eh, banyak kasus kan di keluarga itu kadang mau minta ini nggak dibolehin ibu, minta ke ayah boleh ya, itu kan salah satu tidak sepakat. Nah, mungkin bisa diberikan komunikasi bahwa sama-sama harus sepakat harus seperti apa, kemudian sikap ayah ke ibu ini juga harus baik gitu kan, karena anak kan juga melihat gitu, oh kok mamaku katanya harus bertanggung jawab harus melindungi perempuan tapi malah sikapnya kurang baik terhadap perempuan. Nah, itu kan anak ya, anak ini kan mengobservasi segalanya. Nah, oleh itu sikap dan perkataan itu harus selaras. Nah, dari ibu sih ya sama juga sih, tetap harus bekerja sama dalam mengasuhnya juga. Nah, kalau mungkin ada masalah, misalnya karena kan kalau udah remaja ini udah besar gitu ya, kadang ibu-ibu itu juga sering curhat ke anak, ini pak kamu udah begini. Nah, itu mungkin harus dikurangi, karena itu kan akan mempengaruhi penilaian anak itu terhadap ayahnya gitu kan. Harusnya jangan sampai anak ini mendapatkan semacam pelurusan dari ibunya terkait ayah, kan mengubah persepsi dia terhadap ayahnya. Jadi tetap saling menjaga sih sebenarnya. Ya, satu pertanyaan terakhir untuk Ya. mungkin ada semacam konsisten Ya. terkait dengan kehadiran sosok Indonesia. Ya. Jadi sosok ayah, sosok ibu itu adalah sama-sama penting dalam kehidupan anak. Jadi tidak boleh mana yang lebih sifat lebih dominan ya, semuanya dibutuhkan karena untuk perkembangan psikologis dan mental anak ini membutuhkan kerjasama dari kedua orang tua. Baik, Bu Dina, terima kasih untuk waktunya di siang hari ini. Ya. Dan kita akan jumpa lagi dalam soal kesempatan yang lain. Ya, saudara radio, tadi itu adalah perbincangan saya dengan Ibu Dina, salah satu dosen psikologi di Universitas Katolik Muda Surabaya. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Dina bahwa peran ayah dan ibu itu adalah sama-sama ideal dalam sebuah keluarga. Dan satu kata penutup dari saya adalah ketika kita sudah memilih jalan untuk berkeluarga, maka kita harus mampu untuk berkomitmen bersama, baik kita sebagai ayah ataupun juga sebagai ibu. Kita akan berjumpa kembali di podcast Radio di edisi selanjutnya. Sampai jumpa dan salam jendela.